Hai semua, kembali lagi dalam acara Aceh Tidak Makan. Hari ini saya lagi bawa jahitan. Saya mau lagi cari tukang jahit, siapa tahu kita bisa ngobrol dan berbagi sharing tentang pengalaman kehidupan. Nah teman-teman, depan ini ada tukang jahit nih kebetulan nih. Mari kita mampir, kita buat ngobrol. Mari kita keseruannya teman-teman. Sore, Pak. Iya. Maaf dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak siapa? Oh, Pak Edi. Pak Edi, saya mau jahit celana, Pak. Bisa, Pak? Bisa. Tapi lagi jahit, Pak, ya ini ya? Ya. Mau liatin dulu atau gimana, Pak? Boleh? Maaf, Pak. Pak Edi, ini kan saya lagi sambil ngobrol sama Pak Edi. Ya. Saya lagi ini, boleh dipakai, Pak? Biar Boleh. ini, Pak, dijepit, Pak, biar ngobrol. Ya. Coba dicek, Pak. Ya. Ini saya kebetulan ada bawa celana banyak, Pak. Ya. Ada sobek. Ini kena harga berapa, Pak? Ntar, Pak, ini Ya. satu. Baik. Oh ya. Ini Tadi satu. itu dari dalam. Iya, dari dalam. Sini ada. Ya, sama ini kebetulan yang bawahnya Pak Edi. Oke. Ini minta dijahitin. Ya, siap. Kena berapa, Pak Edi? Kena berapa? 1, 2, 3, 4. 5 ribuan. Paling 25 aja. 25-an ya. Ya. Ini saya tunggu atau gimana, Pak Edi ya? Boleh kalau Boleh ditunggu. ditunggu ya. Siap. Boleh, ntar saya Nanti tunggu sambil biasain. ngobrol nggak bisa, Pak Edi? Siap, ya? siap. Oke. Kita sambil ngobrol, Pak. Udah lama, Pak Edi, ini Udah hampir 7 tahun. sebelumnya kerja apa, Pak Edi? Sebelumnya di konveksi juga. Oh, konveksi ya. Ya. Kenapa pilih ini sendiri, Pak? Bukannya di konveksi lebih enak, Pak Edi? Di konveksi lebih enak, cuman kurang agak kebebasan aja. Oh, kalau sini lebih enak ya. Lebih enak, bebas. Kalau secara penghasilan Sebenarnya hampir sama. hampir sama ya. Hampir sama. Bisa dapat berapa, Pak, kalau Pak Edi? Kalau kayak gini mungkin tergantung dari rezeki ya. Mm-mm. Kadang-kadang kalau lagi sepi, kadang-kadang 100 saja belum tentu. Satu harinya ya, Ya, belum. kadang-kadang kalau lagi ada, lagi rame ya kadang-kadang nyampe 100 lebih. Tiap hari tapi Pak Edi di sini ya? Di Tiap sini. hari, iya, tiap hari. Dari jam berapa, Pak Edi? Biasanya dari habis jam 12-an. Oh, setelah dari jam 12-an Ya, sampai jam jam setengah 6 paling. setengah 6. Iya. Kalau dari ini ngatok tarifnya gimana, Pak Edi? Untuk tarifnya tergantung dari apa yang mau dia permak. Oh, beda-beda Kalau aja misalnya- dia. Yang paling mahal apa, Pak Edi? Kalau yang paling mahal kalau ngerombak total baru ya mungkin bisa dikenain sampai 30. 30.000 itu paling mahal udah ya. Ya, kalau misalkan bener-bener rombak total dia kadang-kadang sampai 50 juga. Sampai 50. Iya, itu pun kalau bila pun rombak total ya. Mm-mm. Kalau jeans gitu, Pak Edi? Kalau jeans bisa Jeans harganya sama juga, Pak? harganya sama kalau ngerombak juga. Kalau potong paling 20. Pak Edi nongkrong sini berarti udah banyak langganan atau gimana, Pak Edi? Kalau banyak langganan kadang-kadang di sekitar komplek aja. Kalau di jalanan paling biasa dapat dari biasa orang lewat kadang-kadang. Orang lewat gitu biasanya Iya. ini mampir Iya, tanyain iya harga. ada yang langganan juga kadang-kadang nyamperin. Kalau nongkrong gini, boleh tahu nggak, Pak Edi? Maksudnya Ya. kayak gini ada uang keamanan nggak, Pak? Paling sekitar uang patroli aja kalau lagi dia lewat ya kita dari patungan aja. Dikasih berapa, Pak Edi? Kalau boleh tahu, Edi? Kadang-kadang kalau lagi potongan cuma 5.000 atau enggak 10.000. Oh, saya ikhlasnya. Iya. Tapi tiap hari mereka ini? Enggak juga. Oh, berapa Kalau- hari sekali gitu? Kadang-kadang 1 minggu juga belum tentu. Kadang-kadang 1 minggu juga. Gitu. Oh, Enggak saya, tentu sih. saya ikhlasnya lah ya Iya. itu. Nah, tapi kalau jualan-jualan yang mungkin kayak gini tuh emang dia kena ini. Oh, kayak gini kalau teman-teman Ya karena jualan. dia netap dia. Oh, iya. kalau ini yang netap ini Iya. memang harus iurannya Iya, ada perhariannya. Mungkin dia kena bulanan. Kalau Pak Edi ini kan misalnya Iya, nggak netap ya. Iya, kadang-kadang ke sini, kadang-kadang enggak. Kadang lagi di komplek lagi ada, kadang-kadang enggak nyampe ke sini. Emang sebelum di sini di mana aja, Pak Edi? sebelum di sini cuma saya di lingkungan sini aja sih. Oh, lingkungan sini aja. Ya? Paling di daerah sini aja. Sebelum di sini dulu saya di konveksi di Tanah Abang. Oh, iya. Iya. Wah, Tanah Abang lagi rame-rame ya mungkin. Tahun berapa itu, Pak Edi? Dulu tahun berapa? Sekitar saya di konveksi hampir puluhan tahun sih. Ya hampir tahun 2000 berapa ya?
jahit ini semua ya berarti ya. Iya, jadi Kayak gini skillnya Pak ada- Edi dapat dari keterampilannya memang belajar atau tidak apa memang ada kursus Pak Edi kalau boleh tahu? ya, dari sini belajar. Dulu saya di konveksi kadang-kadang belajar, Hmm. belajar motong juga. Hmm. Ya, kadang-kadang kalau mau bikin sesuatu kadang-kadang saya latihan dulu gitu. Bikin apa gitu Pak Edi gitu? Misalkan bikin celana sendiri gitu, Bisa juga berarti. bisa. Sering dapat kayak orderan gitu Pak? Sering. Kadang-kadang seragam sekolah. Kalau lagi kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin. Sekarang semasa kayak gini jarang yang ada yang Oh iya, bikin lagi gitu. pandemi ini kan semua Iya. soalnya kan Benar, pada di benar. rumah semua. Iya. Tapi ini kan kalau ini kan udah mau ini puasa Pak. Ya, Puasa sama Idul Fitri biasa ngefek nggak Pak Edi? karena kemarin puasa kemarin saya di kampung karena gara-gara Covid ini saya mungkin agak lama di kampung kemarin. Berapa Hampir lama? 5 bulan. Sampai mau. Iya. Biasanya puasa di sini, lebaran di sini juga. Kalau buat tahun ini Pak ada peningkatan nggak secara ini? Buat tahun ini kalau misalkan udah bentar lagi, Pak. Oh ini sini, ada yang mau Iya. ini langganan Pak Edi? Iya, ya baru aja ini. Oh. Ya, Apa? biasanya kalau sebelum puasa biasanya udah mulai ramai kalau misalkan ada anak-anak sekolah masuk itu biasanya. Mulai ramai gitu ya. Ya, cuman sekarang anak-anak sekolah pada di rumah. Begitu. Jadi ngaruh juga sebenarnya. Agak nurun juga Iya, ya semua. Iya benar bener. sih semua aspeknya kayak Iya. gini ya Pak Edi. Iya. Tapi Minggu juga gini juga Pak Edi. Kenapa? Minggu di sini juga Minggu. Minggu ya. Lebih ramai nggak kalau Minggu? Kalau Minggu sebenarnya sih itu tadi saya bilang tadi kadang-kadang kalau lagi ada rezeki kadang-kadang Minggu di sini kadang rame, kadang sama sekali. sama sekali nggak ya? Iya. Oh, saya tertarik ini sepeda. Ini dulu memang dari motor Pak, kan dulu kan zaman orang kan masih pakai Bukan. sepeda. Dulu dia masih sepeda gerobak Oh sempat, Pak Edi sempat. Sempat, Berapa sempat. lama itu Pak Edi? hampir kurang lebih 4 tahunan. 4 tahunan, Iya. jadi habis itu pindah jadi sepeda motor. Iya, berhubung kadang-kadang langganan ada yang di kompleks ini jadi biar keburu, biar kejangkau. Biar efisien waktunya ya Iya. Pak. Ini berarti dilas Pak ya dia? Iya, Ini dijelasin. ini kan saya bikin sorokan begini, saya pakai baut di sini aja. Oh Jadi dibautin. saya tinggal tarik aja. Iya. Jadi kalau udah selesai pulang Iya. diturunin gitu. Tinggal digaruk aja. Pak Edi kalau buat ngejahit ini yang perlu diperhatiin secara detail apanya Pak Edi? Biasa dari setelan jahitan, setelan dari ukuran sininya, sama dari setelan dari ukuran skoci. Apa itu? Skoci. Oh, skoci apa ya? Iya, skoci itu tempat buat cepul nih. Oh. Jadi buat mesin jahitnya, ngana mata enggaknya. Jadi kalau misalkan ini kan biar kayak gini hasilnya. Oh ada beda-beda dia punya treatmentnya Pak Edi ya? Iya. Oh baru tahu saya. Wah itu ada yang datang lagi mau jahit lagi tuh. Den. Oh ini ada ini juga ya. Iya biar ada teman juga. Iya. Soalnya Kalau- kalau misalkan Oh gantian sama. Oh ini Iya. ada 2 teman di sini Pak ada Edi. 2 teman. Kalau gini Pak Edi kalau boleh tahu mesinnya kalau rusak reparasi sendiri atau gimana Pak Edi? Kalau misalkan mesinnya nggak terlalu parah, mungkin saya bisa turun sendiri. Kalau misalkan parah banget harus ganti alat, ya saya harus ke bengkel. Mahal nggak sekali ke bengkel Pak Edi? Tergantung dari ininya. Kalau misalkan ganti alat berapa, mungkin di atas 100. 100 Di atas ribu. 100 lebih ya. Tapi secara ini mesin maksudnya kalau beli baru mahal Pak Edi? Kalau beri baru sekitar 1.500.000. Ini kan masih manual ya. Sekarang Iya, yang kayaknya masih. udah banyak yang apa yang pakai mesin, pakai apa listrik ya begitu Pak Edi? Iya. Ini juga bisa diganti pakai dinamo. Itu mana lebih efisien mana Pak Edi? Kebiasaan pasti pakai dinamo sebenarnya sih. Dinamo gitu ya. Karena di luar, Mhm. jadi saya lepas dinamo. Jadi kalau misalkan itu pakai listrik, Pakai listrik itu lebih Iya. lebih ini ya. lebih cepat juga. Oh, ini juga Pak Edi juga cepat juga ini. Iya. Sehari bisa berapa potong gitu Pak Edi ini kalau ini? Kalau konveksi mungkin saya bisa yang ngejar target kali ya. Oh, Tapi kalau dulu kayak di gini konveksi tergantung- sehari ya. Iya. Kalau di konveksi berapa? Sehari bisa berapa itu Pak Edi? Sehari kadang-kadang kalau tergantung dari model. Kalau misalkan modelnya yang biasa, mungkin kadang-kadang satu tiket kadang-kadang isinya 25, 30 Oh, itu bayarnya berarti per ini ya. per potong, per biji. Oh, per Iya. biji. Iya, misalkan satunya berapa, dikalikan 25 aja. Oh, Iya. iya. Beda ini ya. Iya, kalau kalau di
Kalau kayak gini kan kadang-kadang tergantung ya, tadi saya bilang tergantung rezeki. Ada yang baik. Iya. Saya kan lihat Pak Edi kan matok harganya kan nggak mahal juga Pak. Tadi kan Ya. dikasih saya satu ini 5.000 Pak ya. Iya, iya, Pernah nggak tergantung dari ininya. kerusakannya Iya. itu? Pernah nggak sering tawar menawar apa gimana? Sering, ada juga. Ada juga ya. Kadang-kadang ada yang bilang, oh, malah mas, ya emang rata-rata segitu. Ya kalau misalkan dikurangin ya nggak apa-apa. Iya. Ini masih tinggal berapa potong Pak Edi ntar? Iya, Ntar berarti habis ini ntar itu yang punya kasuari udah. ntar saya ajak Pak Edi pergi makan ya. Kita Boleh. ngobrol lagi boleh Iya, Pak Edi ya? boleh. Lanjut Pak Edi. Oke, siap. Ayo Pak Edi, kita pergi makan dulu nih Pak. Iya. Ya, naik mobil Pak, sebelah sini Pak. Di belakang apa? Di depan Pak, nggak apa-apa Pak. Ayo Pak, mari Pak. Masuk Pak. Ayo Pak. Ayo. Pak Edi mau pesan apa Pak Edi? Daging domba aja. Daging domba ya. Ya udah saya pesan berarti daging domba 1, minumnya Pak Edi? Air es jeruk. Es jeruk ya. Berarti saya tenderloin 1, daging domba 1, es jeruk 2. Udah itu aja. Makasih. Mari Pak, buka maskernya, kita makan dulu nih Pak Edi. Kita sambil makan sambil cerita. Wah, Ya. ini Wah, dombanya mantap nih. mantap. Monggo Pak, dimakan Nah. Pak. Makan. Udah pernah Pak sebelumnya makan di sini Pak? Belum pernah Pak? Belum pernah ya? Ya. Ini makan steak dulu nih kita biar kayak orang barat lah, kita makan steak dulu Pak. Kayaknya sering pulang kampung Pak gitu. Kalau bulan kampung mungkin setiap kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan sekali. Lama juga ya Pak Haji? Kenapa? Kok lama juga ya? Ya, karena mungkin karena keadaan sekarang lagi musim pandemi kayak ini kali ya. Sebelum pandemi tapi sering pulang gitu Pak? Biasanya sering minimal 2 atau enggak sebulan setengah sekali. Oh, istri nggak cariin gitu Pak, itu belum itu lama Pak? Enggak. Apa karena dompet belum kasih betul ya Pak? Jadi belum Iya. pulang, jadi serba Iya. serba nggak enak Pak ya? Iya, iya. Pak Haji bisa ceritain nggak ada pengalaman tidak terlupakan nggak Pak selama jadi tukang jahit Pak? Pengalaman saya dulu yang saya tidak lupakan adalah waktu sewa gerobak itu. Yang dari ke Kebon Jeruk ke sini itu. Dulu saya sewa dia habis maghrib pulang-pulang sini hampir ketabrak mobil sekitar jam 12:30 malam. Malam juga ya? Iya. Oh, jadi Karena dulu saya ngejut pakai sekat itu yang mental gitu. oh sorry ya jadi sebelumnya ini kan sekarang biar teman-teman tahu kan Pak Haji kan sekarang udah punya di motor ya? Itu Iya. udah punya sendiri. Ya udah. Sebelum itu Pak Haji berarti sewa. Sewa. Pulangnya sampai malam gitu Pak? Nggak Bapak? Karena dulu saya belum tahu jalan lewat daerah mana. Itu posisi waktu di tempat sewa itu di Kebun Jeruk sebelah Mercu Buana, masuk lagi itu kampus mana? Oh iya ada kampus Iya. di dalam itu. Ya, itu sewanya saya sendiri. Justru temen ngikutin dari belakang, dia pakai motor. Iya. Itu waktu itu saya nggak tahu jalan. Ya, itu yang waktu saya mau ke tabrak mobil itu arah ke Bintaro, ternyata saya lurus ke arah Tajur. Oh salah jalan berarti Salah mungkin, jalan. apa perbedaan ya jalan-jalan Iya, salah iya, ya. iya. Terus tapi nggak sampai ketabrak kan Pak ya? Alhamdulillah enggak, waktu itu pas nggak terlalu ramai mobil. Itu 2 orang, satunya dia ngejot, satunya megang mesin, lalu jatuh dua-duanya itu. Pengalaman saya nggak terlupakan. Sampai sekarang itu ya? Sampai sekarang masih ingat terus. Itu berarti Pak Haji sewa berapa duit Pak? Dulu per bulannya 150.
Itu 50.000 berarti Iya. kita kasih setoran ini ya. Iya, kasih ke orang itu yang punya gerobak. Berarti yang punya gerobak ini ada bosnya juga Pak ya? Ada dulu teman saya juga ternyata dulu. Memang ada tapi kayak ada komunitas Pak dengan Pak. Ada, itu karena saya dinamakan Edi Ragil Jaya itu kadang-kadang dulu itu Di mana nama Pak tadi? Edi Ragil Jaya. Ragil Jaya itu dulu nama grup yang gerobak. Oh, ada Dari grupnya? Kebon Jeruk, iya dulu. Berapa orang itu Pak itu satu grup? Dulu teman saya ada mungkin ada 15 biji itu 15 gerobak. Dulu mungkin saya doang yang dari arah lumayan agak jauh, Bintaro. Waduh, terlayaknya terlalu jauh Pak. Ya karena dulu dikonveksi udah pada nganggur nutup. Ya bingung kadang-kadang orang-orang pada ya udah. Saya jadi kepikiran, ya udah saya sewa aja. Sewa aja jadi Iya. Bapak ini. Tapi dari itu kan Bapak dengan ngambil trayek jauh itu jadi sekarang langganan Bapak daerah sini semua jadi kan ya. Alhamdulillah ada yang dari sini. Kadang-kadang lewat dari temen dari Jakarta juga ada, kadang-kadang dianterin pakai supir gitu. Oh iya. Wah, jauh juga. Pernah ya. Ngomong-ngomong dombanya gimana Pak Edi? Terusnya Pak Edi? Mungkin karena saya belum makan terlalu ini jadi banyak. Enak banget. Sebelumnya udah pernah makan daging domba? Belum. Kalau nasi kambing mas sering. Nasi Kalau kambing domba ini sering. baru. Ini baru pertama kali dong berarti Iya. ya? Ntar kapan-kapan kita ngobrol, kita makan lagi dulu Pak Edi. Kalau secara pengalaman gitu, secara ada cerita yang suka duka yang pernah dialami ya Pak? Selama jadi tukang jahit Pak? Suka dukanya saya tuh kadang-kadang ya begitu. Kalau dari kerjaan dukanya kadang-kadang kalau lagi nggak sininya nggak apa namanya mood, kadang-kadang suka diburu-buru sama orang itu. Sama pelanggan gitu Iya, maksudnya? kadang-kadang ya pelanggan kadang-kadang ada yang enak kan ada yang enggak. Mm-mm. Kadang-kadang itu kadang-kadang sukanya begini, kadang-kadang kita berbagi sama teman. Kalau misalkan ada Rezeki lebih misalnya gitu. maksudnya kalau ada jahitan lebih kadang-kadang saya kasih ini, saya kasih ini ada kerjaan lah. Ya kalau misalkan ada juga teman juga kalau dia yang lagi nggak bisa bikin baju atau enggak apa, ya dia kasih nih ke saya juga. Oh, dia masih oper gitu Bapak? Ya, ini ada kerjaan mau enggak? Ya udah. Oh, berarti saling berbagi nih, Iya. mungkin ada kerjaan Iya. lebih yang nih penting- mau ngambilnya Iya, kita bagi yang gitu. penting kasih contoh ya gitu kan begitu sukanya begitu kadang-kadang. Kalau secara ini Pak, secara jahitan gitu Pak ya? Ya. Pak Edi ada tips nggak buat teman-teman bisa jahitannya bisa setelah jahit tetap jadi lebih awet nih, lebih tahan. Kadang kan ada yang nggak lama jahit terus sobek lagi, lama jahit sobek lagi gitu. Pak. Ya kalau tip-tip buat teman-teman saya begini, kalau jahit ya yang penting jangan asal, yang penting kelihatan rapi. Kalau yang kelihatan asal kadang-kadang kan satu jahitan doang kadang-kadang bisa itu lagi. Kadang-kadang harus didobel, sampingnya juga double. Kalau Itu tips sama pelanggan Pak gitu Pak. Iya. Kalau sama pelanggan gimana? Ada kasih Kalau- masukan nggak? Misalnya biar bajunya awet. ya nggak kalau dijahit. sama pelanggan saya kasih tip kadang-kadang tergantung dia ininya. Kalau minta didobel atau enggak minta diobras. Oh, diobras lebih Iya, lebih diobras lebih itu awet ya. lebih awet, ya lebih rapi juga. Oh. Ya, tergantung dari bahan. Kalau bahannya ada terlalu tebal, ya kalau misalkan didobel jelek. Emang Dipakai ada juga kurang nyaman. oh agak ya ini ya kayak agak risih Iya, jadinya iya. ya. Jadi kalau diobras kan dia tuh enggak sama kayak semacam yang obras itu begini. Kayak gini. Oh iya. Ya, jadi lebih rapi lagi. Itu kalau yang dibuat teman saya aja. Berarti banyak juga ya cerita Pak Haji dari segi jahit ini ya, nggak sebatas cuma ini ya. Sebenarnya kalau buat belajar jadi jahit tuh, kita jadi penjahit Pak, susah nggak sih Pak sebenarnya? Kalau kita dari orang awam nih, misalnya teman-teman bisa belajar nih. Awalnya dulu saya bingung. Awalnya dulu bingung. Kadang-kadang apa aja yang dipotong, kadang-kadang saya bingung. Jadi kok yang dipotong banyak kain di bawah itu apanya yang dipotong? Oh ternyata setelah saya ngerjain ini, oh ini ternyata sisa-sisa dari yang saya udah jahit, atau enggak saya bikin pola-pola yang buat bikin seragam atau apa, ternyata itu sisa dari itu. Oh iya iya, jadi ada ininya ya, sesuatu yang beda Pak ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin tadi itu pembicaraan saya dengan Pak Edi. Ini kita mau lanjut makan. Kalau mungkin bisa ketemu lagi dalam acara Tinjak Makan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di bawah.
Bye.